Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Rido. Seperti biasa, saya akan mereaksi soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Salah satu nama yang mulai mengapung di tengah publik sebagai pengganti Erick Thohir jadi ketua umum PSSI muncul lagi bro. Dia adalah Victor Hartono, putra mahkota Jarum, sekaligus sosok di balik bangkitnya Como yang kini menggebrak panggung Serie A Italia. Nah, kontribusi Pak Victor di olahraga tanah air nggak main-main bro. Selain bulu tangkis, beliau juga berkontribusi dalam meningkatkan profil sepak bola wanita di Indonesia dan telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempromosikan dan mengembangkan ini semua. Sekarang, Doi menjabat sebagai Direktur Utama PT Jarum. Dan kalau ngomongin modal, koneksi, dan kredibilitas, bisa dibilang beliau satu level, bahkan mungkin lebih dari Erick Thohir. Tapi pertanyaannya, apakah beliau bersedia dan dapat dukungan politik buat maju ke kursi PSSI 1? Karena kalau nggak ada dukungan politik agak berat juga sih. Soalnya kita tahu lah gimana di balik layar Federasi 1 ini. Siapa yang Tapi intinya begini, siapapun nanti ketua PSSI-nya, mau itu Erick Thohir terpilih lagi, mau itu Hartono ataupun siapapun dia, yang diminta sama supporter itu kan cuma satu. Timnas jauh lebih bagus dari sebelumnya, sepak bola Indonesia lebih berkembang dari sebelumnya. Cuma itu. Karena begini teman-teman, ya betul di Indonesia ini sepak bola itu selalu dikait-kaitkan dengan politik dan itu tidak terlepas. Ya, terbukti di orang-orang yang ada di federasi itu terafiliasi dari politik. Ketika mereka mulai berpolitik dan mereka masuk ke PSSI, ya mereka sudah pasti dong itu terafiliasi dengan politik. Makanya sepak bola Indonesia susah sekali mau maju karena apa? Ada afiliasi politiknya begitu kan. Tapi yang pasti, yang terpenting, yang supporter yang kami mau sebagai supporter itu sepak bola Indonesia itu lebih terang benderang, lebih bagus, lebih maju. Khususnya timnas, ya semoga ada perubahan lah. Cuma itu yang kita mau. Siapapun ketua federasinya, tidak peduli siapa ketua federasinya, siapa pelatihnya itu tidak peduli. Intinya yang penting cuma satu, timnas dan sepak bola khususnya liga atau pembinaan usia muda itu jauh lebih bagus dan diperhatikan lagi. Cuma itu saja. Ciro Alves sedang jalani proses naturalisasi. Penyerang andalan Madura United, Ciro Alves, tengah jadi sorotan publik. Kabarnya pemain asal Brasil itu sedang menjalani proses naturalisasi Malut untuk kah? menjadi Atau warga Madura? negara Indonesia. Kabar ini mencuat dari pengakuan sang istri, Maria Eduarda Mondadori atau akrab disapa Duda, dalam sesi siaran langsung di media sosial pribadinya. Sebelumnya Duda juga sempat mengungkapkan bahwa keluarga mereka berencana menetap di Indonesia, tepatnya di Bandung untuk membuka usaha dan mengambil kewarganegaraan Indonesia. Ciro main di timnas Indonesia. Kita mau, ayo naturalisasi, gas. Ya kalau naturalisasi Ciro bisa sih sebenarnya, itu jangka pendek ini tajam sekali nih striker. Cocok sebenarnya. Bek serba bisa andalan timnas Indonesia, Calvin Verdong kembali dipercaya tampil sebagai starter bareng Lille di Liga Prancis. Doi sukses bantu Les Dogus ngalahin Angers 1-0 di Stade Pierre Mauroy. Dipasang bareng Mandi, Mbemba, dan Munir, Verdong tampil rapi banget bro. Selain aksi defensifnya yang solid, build up Doi juga kelihatan makin elegan. Selama 90 menit penuh, akurasi passing Verdong nyampe 88%. 3 intercept, 3 sapuan, 11 recoveries, dan bantu tim jaga clean sheet. Bahkan Fotmob kasih rating 7,7 termasuk yang tertinggi di laga itu. Pelatih Bruno Genesio juga muji banget permainan anak asuhnya. Kata beliau, malam itu Lille tampil solid dan matang secara taktik. Fans Lille pun gak kalah heboh. Mereka mulai paham kalau Verdong ini bukan cuma bek sayap biasa, tapi bisa jadi tembok fleksibel yang elegan banget buat timnya. Pelan tapi pasti, Calvin Verdong makin mapan, makin padu, dan makin nunjukin kualitasnya. Inilah pemain asli Indonesia yang bermain di Liga Prancis, bukan pemain-pemain abal-abal yang katanya itu ya bermain di La Liga. Aduh, kasihan sekali itu yang di sana ya. Tapi kita bisa lihat Calvin Verdong pelan-pelan mulai dicintai sama fansnya Lodz Lille, teman-teman. Jadi kita lihat saja nanti si Calvin Verdong ini apakah dia bisa ke Liga Inggris. Semoga bisa. Tapi di Liga 1 Prancis juga oke lah. Karena hanya kita punya pemain Indonesia yang ada di sana. Selebihnya
yang dari Asia Tenggara itu minggir jauh-jauh. Harus dibentuk federasi sepak bola baru. Iya. Saatnya bentuk federasi sepak bola baru tandingan PSSI. Wow. Jangan begitu dong. Tapi kita dengar dulu. Bagaimana dengan PSSI yang ada sekarang, Bang? Nggak apa-apa, sama seperti waktu Sorotin datang. Ada NIFU, ada keturunan Cina, federasinya. Lambat laun, karena kita merdeka, NIFU-nya bubar. Lambat laun, federasi Cina ini bergabung kepada Suratin, yang hari ini namanya PSSI. Itu pun setelah kita merdeka, tahun 52. Sebelum 52, namanya Federasi Pribumi, bos. Bukan PSSI. Nah, sayangnya, pasca tahun 52, ya kan, federasi ini berpolitik. Nah, hari ini kita berpikir bagaimana cita-cita Suratin dikembalikan lagi federasi untuk pribumi non politik. Di zaman Pak SBY pernah terjadi dualisme PSSI juga kan? Dan dua federasi. Iya. Dua-duanya diakui oleh FIFA karena mereka melakukan kompetisi. Satu IPL, satu komite penyelamat sepak bola Indonesia yang ketuanya Lanyala. Jadi nggak tahu satu negara membuat lebih daripada satu federasi, dan ini momentum. Berarti besok lusa kalaupun ada federasi baru sepak bola Indonesia, berarti itu sah dan Sah. diakui oleh FIFA. Sah, karena inilah edukasi buat masyarakat bahwa poin daripada federasi itu adalah mampu menyelenggarakan kompetisi. Nah, kalau nyatakan hari ini kita punya federasi baru mampu melakukan kompetisi di 38 provinsi dan 514 kabupaten, bisa saja dibandingkan yang hari ini. Makanya hari ini coba lihat gitu loh, apakah menjawab daripada yang saya sebutkan tadi 38 dan 500? Tidak. Liga 1-nya itu 18 klub, ada pemain asingnya 11. Liga 2 juga begitu, ada 6 pemain. Lah, pribuminya kemana? Makanya saya menyarankan dan saya menggerakkan masyarakat bahwa ayo kita sama-sama membuat federasi seperti yang dilakukan oleh Suratin 100 tahun yang lalu. Makanya menjawab apa? Menjawab untuk tampil di Piala Dunia 2030 dan 2034. Aduh, ini logikanya bagaimana ini ya? Agak bingung juga kita mendengarkannya. Tapi begini sebenarnya. Kita tuh pernah loh punya dualisme federasi. Dan waktu itu memang Indonesia lagi di masa era kegelapan. Ya waktu itu ada dua PSSI-nya, satunya itu IPL, satunya ISL lah liganya itu. Cuma hanya satu waktu itu yang diakui sama FIFA. Dan waktu itu memang Indonesia sepak bolanya itu lagi runyam-runyamnya. Jadi tidak bagus lah. Nah, kalau sekarang ada yang mau bikin federasi tandingan di saat sepak bola kita lagi bagus-bagusnya, pertanyaannya, apakah tidak merugikan bangsa dan negara Indonesia? Apakah tidak merugikan sepak bola Indonesia? Karena kalau ada PSSI tandingan lagi, maka bisa saja sepak bola Indonesia di-banned lagi sama FIFA. Kita tidak boleh ada di pertandingan resminya FIFA, turnamen resminya FIFA. Mungkin niat baiknya betul, tetapi caranya pasti salah. Kecuali PSSI yang sekarang ini mati, dibubarkan dan tidak ada lagi, lalu muncullah PSSI Reborn, oke lah, boleh lah. Tapi kalau masih ada yang lama, kemudian satunya datang dengan maksud sebagai tandingan, saya pikir itu sesuatu yang tidak betul lah. Jangan bilang edukasi masyarakat. Masyarakat sudah tahu kalau ada dua PSSI dalam satu negara, dua federasi, itu pelanggaran. Kalau ada yang bilang diakui sama FIFA, oke. Yang diakui sama FIFA itu cuma satu, bukan dua. Begitu. Jadi sekali lagi jangan aneh-aneh. Biarkan dulu Erick Thohir dengan PSSI-nya bekerja, gitu kan. Kalau nanti ada pemilihan ketua, bapaknya ikut saja ketua umumnya, ya kan. Calonkan diri saja. Siapa tahu terpilih kan bisa merubah sepak bola Indonesia. Daripada sibuk-sibuk bikin PSSI tandingan. Syukur-syukur kalau PSSI tandingannya itu bisa mengabulkan semua yang sudah dibilang, bisa mengabulkan semua cita-cita yang tadi si Bapak bilang. Kalau tidak bisa bagaimana pertanyaannya? Sudah disanksi FIFA, ya kan, di-banned FIFA, semuanya tidak jalan. Terus bagaimana? Siapa yang mau dipersalahkan? Iya kan? Jadi janganlah aneh-aneh, jangan ngawur, nikmati dulu yang ada sekarang, oke? Tidak ada yang tidak mau sepak bolanya itu
tidak bagus. Semuanya itu mau supaya sepak bola Indonesia ini lebih bagus, lebih keren dari sebelum-sebelumnya lah. Oke, mungkin ada kekurangan, tapi lihat juga dong, ada kelebihannya. Harus objektif lah dalam menilai. Kalau kita membuat PSSI tandingan, pertanyaannya tujuannya untuk apa? Kalau hanya untuk gagah-gagahan, ya sudahlah, daripada ngabisin duit banyak-banyak, mending pas ada pencalonan ketua PSSI nanti tahun 2027, ikutlah. Siapa tahu terpilih, kan bisa merubah sepak bola Indonesia. Kan begitu saja sebenarnya. Jadi jangan dijadikan PSSI untuk politik. Betul. Kalau PSSI dijadikan alat politik, nggak akan bener olahraga kita, nggak akan bener sepak bola kita. Ya, betul. Ya nggak hanya sepak bola, semua olahraga. Padahal kita, ada yang tahu nggak? Sekarang pertanyaan saya gini. Tahu Ronaldo? Dari negara mana? Sekarang saya tanya, ada yang tahu presiden Portugal siapa? Nggak ada kan? Jadi negara itu bisa terkenal gara-gara olahraganya. Lionel Messi? Messi tahu Messi? Negara mana? Siapa Menteri Pertahanan Argentina? Nggak ada yang tahu, saya juga nggak tahu. Ngapain juga harus tahu? Betul ya? Gara-gara olahraganya, gara-gara sepak bolanya. Aduh, emang kacau kita ini. Di depan mata, udah di depan mata ini, tiba-tiba nggak jadi. Kecewa semua, kecewa deh kita semuanya. Hah? Sinir siapa sih Bapak? Tapi sudahlah, kita kan sudah gagal. Betul. Jangan sampai ada unsur-unsur politiknya. Tapi begini loh Pak, Indonesia ini dari zaman nenek moyangnya kita sampai dengan zaman anak cucunya kita, itu sepak bola dengan politik itu tidak bisa dipisahkan. Coba sih Bapak lihat itu, cobalah lihat sekali-kali di PSSI itu. Ada tidak orang yang di luar dari politik? Semuanya itu orang politik. Pak Erick Thohir saja itu orangnya politik ya kan. Walaupun ini ya profesional juga di bidang olahraga sepak bola. Exco-nya coba lihat itu juga orang-orang politik. Jadi antara PSSI dengan politik itu tidak bisa dipisahkan. Jadi wajar kalau sepak bola Indonesia itu susah majunya, susah. Sampai kapanpun kalau ada politik-politiknya susah. Kita mau berbicara sampai mulut kita berbusa, kerongkongan kita tuh kering, terlepas dan berdarah. Kalau ada unsur-unsur politiknya, jangan pernah berharap timnas kita itu lebih bagus, sepak bola kita lebih bagus dari negara-negara tetangga kita. Jangan pernah berharap cuma Coach itu. Nova minta ekspektasi diredam. Tanda nggak pede jelang lawan Zambia. Menjelang laga pembuka Piala Dunia U17 2025 melawan Zambia, Coach Nova Arianto bikin publik garuk kepala. Bukannya ngomporin semangat juang Garuda Muda, Coach Nova malah minta masyarakat buat nggak pasang ekspektasi tinggi. Katanya yang penting anak-anak bisa main enjoy dan tahu sejauh mana level mereka di panggung dunia. Tonton pertandingan timnas Indonesia U17, klik link di bio. Kalau dilihat dari nada bicaranya, Coach Nova seolah ngasih sinyal kalau dia sendiri belum terlalu yakin sama kekuatan timnya. Apalagi lawan-lawan di grup H bukan kaleng-kaleng bro. Ada Brasil dan Honduras yang udah punya nama di level junior. Tapi ya gimana pun, semoga aja Garuda Muda bisa kasih kejutan manis di Qatar. Untuk lolos ke Piala Dunia sendiri, apalagi jalur kualifikasi udah jadi pencapaian yang luar biasa buat timnas Indonesia U17. Kita harus tetap support mereka biar kita tahu sejauh mana Garuda Muda kita sudah berkembang. Tapi kita patut berbangga dengan timnas U17 kita karena mereka jadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara lah yang bermain di Piala Dunia ini. Itu yang harus kita support. Terlepas dari hasil buruk, kita gagal lolos ke babak berikutnya, kita cuma dapat 3 poin dari 3 pertandingan, tapi kita harus support mereka. Mereka punya perjalanan ini masih sangat-sangat panjang. Mereka ini tulang punggung timnas di tahun-tahun berikutnya. Jadi ya semoga kita tetap dukung anak-anak ini dan mereka terus berkembang dan ya tidak berhenti sampai di sini, sampai di senior lah nantinya. Coach Nova Dari wejangan singkat di ruang ganti, Tom Haye benar-benar mengubah Beckham jadi penentu kemenangan. Haye tahu Beckham putra punya potensi besar, ia bimbing langsung dari teori sampai praktek di lapangan. Saat Beckham masuk di menit ke-64, keduanya seperti sudah tahu apa yang harus dilakukan. 1 operan, 1 tusukan, 1 assist, 1 kemenangan. Semua hasil dari bimbingan yang tulus dan kerja keras bersama. Nah inilah yang pernah saya bilang, carilah, petiklah, ambillah ilmu dari pemain-pemain yang bermain di luar itu ketika mereka datang ke Indonesia begitu. Contohnya seperti di Beckham ini kan, dapat ilmu dari Tom Haye, main bagus dan keren kan, maksudnya begitu. Jadi apa yang ada di mereka tuh dikuraslah ilmunya begitu supaya adalah
hasilnya dari naturalisasi pemain gitu kan. Jadi pemain-pemain lokal bisa dapat ilmu dari pemain-pemain diaspora kita. Itulah kolaborasi yang betul. Jadi ya ada sisi positifnya. Disuruh mundur dari PSSI, Erick Thohir tidak mau, tunggu 2027. Meskipun banyak netizen mendesak Erick Thohir untuk mundur dari PSSI, namun Erick Thohir tidak mau meninggalkan jabatannya hingga jabatannya berakhir tahun 2027. Padahal dulu Pak Erick sendiri yang mengatakan, jika ada yang memintanya untuk mundur dari PSSI, maka dirinya akan mundur. Tapi faktanya tidak. Udah disuruh mundur oleh netizen tapi nggak mundur-mundur. Dalam podcast Erick Thohir menegaskan, tidak akan meninggalkan jabatannya hingga pemilihan Ketua Umum PSSI selanjutnya tahun 2027. Gimana menurut kalian? Ya semua tergantung dan terserah Bapak mau mundur ataupun tidak, itu urusannya Bapak. Tapi yang pasti tanggung jawab ada di pundaknya Bapak, ya kan. Yang supporter mau itu sepak bola Indonesia cuma satu, baik-baik saja dan lebih bagus. Mau Bapak mundur ataupun ya mau bertahan, terserah, itu keputusan dan haknya Pak Erick Thohir. Tapi sekali lagi tolonglah buat sepak bola kita jauh lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Karena awalnya kita percaya di tangannya Erick Thohir sepak bola Indonesia itu mau dari pembinaan usia muda, grassroots-nya, liganya sampai ke timnasnya itu akan bagus dan kita percaya. Tapi jangan buat masyarakat kecewa dengan Pak Erick Thohir. Itu saja. Dengan PSSI selaku federasi, buatlah yang terbaik sebelum meninggalkan PSSI. Kira-kira begitulah. Tapi yang pasti supporter tetap dukung. Seruan untuk mundur itu wajar karena kegagalan timnas ke Piala Dunia. Tapi sekali lagi masyarakat tetap mendukung Pak Erick Thohir untuk tetap berada di kursi PSSI sampai 2027, sampai masa jabatannya berakhir. Jadi tenang saja, masyarakat tetap dukung, tapi buatlah yang terbaik. Kira-kira begitu. Oke teman-teman, itu dia beberapa videonya. Terima kasih sudah nonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.